Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang, selamat jumpa lewat udara bersama saya guru mata pelajaran Qurdis Pamiftah, Qurdis kelas 9. Anakku sekalian, siswa Global Ar-Rahmah yang saya banggakan, salam sehat untuk kita semua. Pada tayangan perdana ini akan saya sajikan bab pertama, yakni memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar pada pasal mad silah, mad badal, dan mad tamkin serta mad farqi. Anakku sekalian, dimanapun Anda berada, pada pelajaran Qurdis ini bisa kita lihat pada tayangan ini tentang pengertian daripada mad silah. Silah itu artinya penghubung, mad itu artinya bacaan panjang. Jadi mad silah itu adalah bacaan mad panjang. Ini fokus pada domir hu atau hi. Secara bahasa, mad itu artinya panjang, silah itu berarti hubungan. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Adapun secara istilah, mad silah adalah bacaan yang terjadi karena adanya ha domir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, dan tidak diikuti oleh sukun, dan tidak diikuti oleh hamzah. Pada tabel di samping ini akan kita bacakan contoh-contoh bacaan mad silah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada contoh yang pertama ini adalah terdapat dalam lafaz anzalna. Anzalnahu berarti ini tidak termasuk bacaan mad silah. Yang kedua, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Hi di sini juga tidak termasuk bacaan mad silah. Fa anta anhu talaha, ini juga tidak termasuk bacaan silah. Lafaz idza jaa nasrullahi itu juga bukan bacaan mad, karena ha di sini bukan domir, tapi ha lafaz jalalah. Lalu mana yang dimaksud dengan bacaan mad silah ini? Ini ada contoh. Mad silah qasirah adalah pada bacaan fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudian yang kedua, bacaan wala yuthiqu wasaqahu ahad. Mad silah yang pertama adalah contoh bacaan mad silah qasirah, sedangkan contoh daripada mad silah tawilah adalah contoh yang kedua tadi. Itulah salah satu contoh bacaan mad silah. Jadi mad silah itu ada dua macam. Satu mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Bisa dibaca mad, baik itu mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah, apabila terhindar daripada yang pertama, tidak didahului dengan sukun atau tidak didahului dengan
huruf panjang, huruf mad, atau hu-nya tidak menghadapi hamzah atau tidak bertemu dengan hamzah, maka itu disebut bacaan mad silah qasirah. Tetapi apabila bertemu dengan hamzah, hu-nya itu bertemu dengan hamzah, maka disebutnya mad silah tawilah. Itulah penjelasan tentang mad silah. Semoga berkenan dan dapat dipahami dengan mudah oleh kalian semua. Adapun yang kedua yaitu mad badal. Mad badal itu dinamakan mad badal karena adanya huruf mad, wawu atau ya menggantikan hamzah sukun. Mad badal terjadi karena adanya hamzah berharokat fathah, doma atau kasroh bertemu hamzah sukun. Hamzah tersebut diganti dengan harokat berdiri. Cara membacanya, contoh, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah. Tuh, ilafihim berharokat kasroh hamzahnya, kemudian bertemu dengan ya. Kemudian yang kedua, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang kita ambil contoh adalah amanu, asalnya amanu. Ada dua hamzah, kemudian hamzah yang keduanya itu disatukan, kemudian menjadi harokat berdiri. Jadi amanu, asalnya amanu. Dua hamzah, hamzah yang pertama hidup, hamzah yang kedua sukun. Hamzah yang kedua dimasukkan ke hamzah yang pertama dan ditaruh atau diletakkan di atas huruf hamzah yang pertama, maka terjadilah mad badal. Adapun mad badal itu panjangnya cukup 2 harokat atau sama dengan 1 alif saja. Demikian. Kemudian yang ketiga, mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin itu adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya sukun, ya, didahului dengan sidah berharokat dan kasroh. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi iya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan. Contohnya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, illiyin itu adalah ya yang pertama dan yang kedua. Ya yang pertama itu ada sidahnya, ya yang kedua sukun. Maka cara membacanya harus ditekan pada huruf ya yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu contoh yang kedua. Demikian sekilas contoh daripada bacaan mad tamkin. Adapun mad tamkin itu dibaca panjang 2 harokat. Kalau diberhentikan jadi panjang. Illiyin. Illiyinnya itu ada 2 mad. Illi itu namanya mad tamkin, yin itu berarti mad aridil sukun. Tapi mad aridil sukun sini tidak dibahas. Nanti pada bab yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mad farqi. Apa itu mad farqi? Menurut bahasa, mad farqi berarti pembeda. Maksudnya bacaan mad ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang atau mad adalah kalimat tanya. Sedangkan yang dibaca pendek bukan mad, bukan kalimat tanya. Panjang bacaan mad farqi ini adalah 6 harokat atau 3 alif. Cara membacanya dengan memanjangkan hamzah istifham atau kata tanya. 6 harokat lalu diidghamkan kepada huruf berikutnya. Contoh, qul az-zakarain. Jadi yang dipanjangkannya itu adalah hamzah istifhamnya. Contoh yang kedua, qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am
ayat 143 dan 144. Dan di dalam Al-Quran, mad farqi ini hanya terdapat 2 contoh. Selain itu, tidak ada. Mungkin itu saja anakku sekalian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sajikan. Demikian mapel Kurdis yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Monggo kepada anakku sekalian, setelah kita bersama-sama menyimak pelajaran tentang tajwid, Anda sekalian ditugaskan oleh saya untuk mencari contoh bacaan, 1 contoh mad badal, mad silah, mad tamkin, dan mad farqi. Itu saja tugas untuk kalian. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Terima kasih. Anakku sekalian, demikianlah mapel Kurdis yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Mohon kritik, saran, serta koreksi dari yang lebih mumpuni pada mapel Kurdis. Dengan senang hati bila berkenan mengoreksi apa yang saya sajikan untuk mapel Kurdis. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ilal liqa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.